Angin berhembus dingin, membawa aroma asin air laut dan suara ombak yang menghantam pantai tanpa henti. Di ujung pantai yang jarang didatangi orang, berdiri sebuah pondok kayu tua. Dindingnya lapuk, atapnya hampir roboh. Konon, pondok itu sudah kosong lebih dari 10 tahun. Warga sekitar percaya, tempat itu angker. Namun, seorang pemuda bernama Raka tidak percaya pada cerita-cerita seperti itu. Ia datang malam itu hanya untuk membuktikan bahwa semua hanyalah mitos. Dengan senter di tangan, Raka melangkah menyusuri pasir yang basah. Setiap langkahnya meninggalkan jejak yang perlahan terhapus ombak. Semakin dekat dengan pondok, suasana terasa semakin sunyi. Aneh, suara serangga pun tidak terdengar. Saat Raka berdiri tepat di depan pondok, pintunya sedikit terbuka, padahal tidak ada angin kencang. Ah, cuma kayu lapuk, gumamnya pelan. Ia menaiki tangga kayu yang berderit keras. Suara itu terdengar seperti jeritan panjang di tengah malam. Raka menyentar ke dalam, kosong. Hanya kursi tua terbalik dan meja yang sudah berdebu tebal. Tiba-tiba, prak, pintu pondok menutup sendiri. Raka tersentak, jantungnya berdetak lebih cepat. Siapa? Tidak ada jawaban. Hanya suara ombak dan angin yang tiba-tiba terasa lebih dingin. Kemudian terdengar suara puk, 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 seperti sesuatu melompat di luar pondok. Raka menelan ludah. Perlahan ia berjalan menuju jendela kecil di samping. Dengan tangan gemetar, ia mengintip keluar. Di bawah cahaya bulan, ia melihat sesuatu berdiri di depan pondok. Sosok putih, tubuh terbungkus kain kafan, kepalanya terikat. Wajahnya pucat dengan mata kosong menghitam. Pocong. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri menatap ke arah pondok. Napas Raka memburu. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya ilusi. Namun tiba-tiba, puk! Sosok itu melompat satu kali. Puk! Mendekat. Setiap lompatan membuat pasir berhamburan. Raka mundur perlahan dari jendela. Tangannya mulai gemetar hebat. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Lampu senternya berkedip, gelap. Hanya cahaya bulan yang masuk melalui celah kayu. Tiba-tiba terdengar suara tepat di depan pintu pondok. Puk! Henning! Kemudian, puk! Lebih keras. Raka terpaku. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Perlahan gagang pintu bergerak sendiri. Pintu terbuka perlahan. Angin dingin masuk membawa bau tanah basah. Dan di depan pintu, pocong itu berdiri sangat dekat. Matanya menatap kosong. Namun tiba-tiba, sudut bibirnya seperti tersenyum tipis. Raka menjerit dan berlari ke sudut pondok. Pergi! Pergi! Namun sosok itu melompat masuk. Puk! Lantainya bergetar. Puk! Semakin dekat. Raka mencoba membuka jendela. Macet. Pintu sudah tertutup lagi. Ia terjebak. Sosok itu kini hanya beberapa langkah darinya. Tiba-tiba suara ombak terdengar sangat keras. Seolah laut sedang mengamuk. Angin berputar di dalam pondok. Debu beterbangan. Raka memejamkan mata, pasrah. Namun aneh, suara itu tiba-tiba berhenti. Sunyi. Ia membuka mata perlahan, kosong. Tidak ada siapa-siapa. Pintu terbuka lebar. Angin laut kembali normal. Raka terengah-engah. Ia segera berlari keluar pondok tanpa menoleh lagi. Ia berlari menyusuri pantai secepat mungkin. Namun saat ia melihat ke belakang, pondok itu terlihat sangat jauh, padahal tadi hanya beberapa meter. Dan di depan pondok, ia melihat bayangan putih berdiri lagi, menatapnya. Tiba-tiba Raka tersandung dan jatuh ke pasir. Saat ia bangkit, pantai berubah. Tidak ada lagi pondok, tidak ada jejak kaki. Hanya lautan gelap dan kabut tipis. Di belakangnya terdengar suara pelan. Kenapa? Kamu pergi? Raka membeku. Suara itu sangat dekat, tepat di belakang telinganya. Perlahan ia menoleh, kosong. Namun ketika ia kembali menghadap ke depan, pocong itu sudah berdiri tepat di hadapannya. Sangat dekat. Matanya kini meneteskan cairan hitam. Dan dengan suara berat, sosok itu berkata, "Aku menunggumu." Raka menjerit sekuat tenaga. Semua tiba-tiba gelap. Keesokan paginya, warga menemukan Raka tergeletak pingsan di pinggir pantai. Ia selamat, tapi tidak pernah mau lagi menceritakan apa yang ia lihat. Sejak malam itu, setiap bulan purnama, warga sekitar melihat ada dua bayangan di depan pondok tua itu.